gizi untuk kesehatan reproduksi remaja putri. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai gizi. Gizi adalah zat-zat yang diperoleh dari makanan dan minuman yang digunakan tubuh untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi fisiologi termasuk perkembangan reproduksi pada remaja. Nah, apa hubungan gizi dengan masa remaja? Yaitu masa remaja membutuhkan gizi yang adekuat karena tubuh mengalami percepatan pertumbuhan dan peningkatan kebutuhan metabolik. Sehingga zat gizi yang seimbang dan cukup sangat penting terutama pada masa pertumbuhan seperti pada masa remaja karena tubuh membutuhkan nutrisi yang lebih untuk perkembangan fisik dan fungsi organ reproduksi. Di sini ada zat gizi penting untuk kesehatan reproduksi remaja putri. Yang pertama yaitu protein. Protein ini adalah zat pembangun utama tubuh yang berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, hormon, serta sistem imunitas. Yang kedua yaitu zat besi. Zat besi ini adalah untuk pembentukan hemoglobin di darah. Yang ketiga yaitu asam folat. Asam folat ini diperlukan untuk sintetis DNA dan pembelahan sel, yang dimana asam folat ini penting untuk kesehatan reproduksi karena perannya dalam pembentukan sel darah merah dan perkembangan awal kehamilan jika remaja hamil di masa depan. Yang keempat yaitu kalsium dan vitamin D. Kalsium ini penting untuk kesehatan tulang, termasuk tulang panggul, sedangkan vitamin D itu untuk membantu penyerapan kalsium. Yang kelima yaitu Z. Z ini berperan untuk sintetis protein dan hormon, termasuk hormon reproduksi. Yang keenam yaitu vitamin A, C, dan E, yang dimana ini berfungsi untuk imunitas dan perlindungan sel. Nah, di sini ada beberapa masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja putri. Yang pertama yaitu anemia defisiensi zat besi. Anemia ini adalah suatu kondisi darah dengan kadar hemoglobin rendah yang dapat terjadi pada remaja putri karena periode menstruasi dan asupan zat besi yang kurang. Yang kedua yaitu kurang energi kronik. Ini adalah suatu kondisi energi yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan tubuh dalam waktu lama, yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, menstruasi tidak teratur, hingga masalah kesehatan reproduksi. Yang ketiga yaitu obesitas. Obesitas dapat menyebabkan masalah hormon, resistensi insulin, dan gangguan siklus menstruasi. Yang terakhir yaitu gangguan siklus menstruasi akibat gizi yang kurang. Gizi buruk dapat mempengaruhi siklus menstruasi, yang dimana dari beberapa studi kasus bahwa status gizi kurang dapat berkorelasi dengan siklus menstruasi yang tidak normal walaupun tidak selalu bermakna secara statistik. Nah, di sini juga ada beberapa dampak gangguan gizi terhadap kesehatan reproduksi pada remaja putri. Yang pertama yaitu gangguan menstruasi. Akibat kurangnya nutrisi dapat menyebabkan menstruasi tidak lancar atau amenorea. Biasanya ini tidak haid sama sekali, yang dapat mencerminkan gangguan hormon reproduksi. Yang kedua yaitu penurunan kesuburan. Nutrisi yang kurang dapat mengganggu ovulasi dan hormon seks sehingga berdampak pada kesuburan di masa depan. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang pada kehamilan di masa depan. Remaja yang mengalami anemia atau kekurangan nutrisi dapat berisiko mengalami komplikasi saat hamil seperti anemia ibu, preeklamsia, berat lahir rendah, bahkan bisa keguguran. Dari beberapa masalah dan dampak gangguan gizi pada kesehatan reproduksi remaja perempuan yang tadi saya jelaskan, di sini ada beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya masalah dan dampak tersebut. Yang pertama, screening anemia dan status gizi secara berkala. Yang kedua,
tablet tambah darah untuk remaja putri dalam mencegah dan mengatasi anemia. Yang ketiga yaitu edukasi gizi seimbang di sekolah dan masyarakat. Yang keempat yaitu peran sekolah dan tenaga kesehatan. Di sini, sekolah dan tenaga kesehatan perlu bekerja sama untuk melakukan penyuluhan gizi, sharing kesehatan, dan tindak lanjut gizi kurang atau anemia. Nah, di sini ada kasus penelitian terhadap remaja putri yang menunjukkan bahwa status gizi yang buruk berkaitan dengan kejadian anemia, yang dimana seorang siswa kelas 8 di SMP Negeri 10 Mesuji sering merasa lemas, pusing, dan mudah lelah, yang dimana pemeriksaannya menunjukkan hemoglobin rendah, yang dimana juga ia makan kurang teratur, jarang konsumsi makanan berzat besi seperti daging merah, sayur hijau, dan buah yang dimana sumbernya dari vitamin C, sehingga penyerapan zat besi menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa gizi yang buruk berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan umum pada remaja putri. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu gizi yang adekuat sangat berperan penting bagi remaja putri dalam mendukung pertumbuhan, fungsi hormonal, dan kesehatan reproduksi. Kekurangan zat gizi utama seperti zat besi, protein, dan mikronutrien dapat berkontribusi terhadap masalah gizi seperti anemia, kekurangan energi kronik, obesitas, dan gangguan menstruasi pada remaja putri. Jadi pencegahannya yaitu melalui screening, edukasi gizi, suplemen, serta peran sekolah dan tenaga kesehatan penting dilakukan untuk menjaga kesehatan remaja putri sekarang dan di masa depan. Nah, di sini ada beberapa saya cantumkan daftar pustaka yang dimana saya ambil dari materi saya, baik itu dari pengertian gizi, zat gizi apa saja yang penting untuk kesehatan reproduksi remaja, masalah gizi, dampak dan gangguan, upaya kesehatan, serta studi kasus yang telah saya bahas tadi. Bisa teman-teman semua lihat di daftar pustaka yang saya cantumkan ini. Oke, itu saja penjelasan saya tentang gizi untuk kesehatan reproduksi remaja putri. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton.